Alhamdulillah wa syukran alhamdulillah. Hari ini atas izin Allah kita masih bisa kembali bersilaturahim. Kita masih bisa merasakan indahnya hadiah dari Allah tanggal 11 Ramadan ini. Dan mudah-mudahan puasa Ramadan yang telah kita lewati Allah terima semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan sisa Ramadan yang hampir insya Allah tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita optimalkan dengan kajian-kajian keislaman, kita optimalkan dengan tilawah Al-Quran. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, sahabat dermawan yang sudah khatam di 10 pertama Ramadan. Mudah-mudahan istiqomah, Allah istiqomahkan kita semua untuk terus mempunyai semangat mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah yang optimal. Baik, Bapak Ibu, sahabat dermawan yang saya hormati, terima kasih telah bergabung kembali di kajian wakaf kita yang sesi kedua. Setelah kita sesi pertama bicara fikih wakaf, dan sekarang kita akan bedah mengenai wakaf produktif. Ini penting sekali karena sejatinya bicara wakaf ya produktif. Sejatinya wakaf bisa menjadi solusi problematika bangsa. Sejatinya wakaf bisa menjadi program pengentasan kemiskinan atau solusi kemiskinan di bangsa ini. Nah, bagaimana apa itu wakaf produktif dan bagaimana skema wakaf produktif, kita akan langsung bahas detail di sini. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Imam Teguh Sabtono. Beliau sebagai Wakil Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Apa kabar Pak Imam? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam. Waktunya di tengah kesibukan beliau, Bapak Ibu, beliau masih bisa hadir bersama kita semua di sore hari ini. Kita akan bicara mengenai wakaf produktif bersama beliau sampai dengan 17.30 kurang lebih atau menjelang maghrib nanti. Baik, ini mungkin para audiens juga sudah penasaran, sudah ingin belajar banyak mengenai wakaf produktif. Karena bicara wakaf tidak hanya 3M yang mungkin sudah sangat mafhum, ada ya madrasah, musola, makam gitu ya. Tapi bicara wakaf sejatinya diproduktifkan. Ada surplus yang berkelanjutan. Surplus itulah yang kemudian menjadi program-program yang kita bisa gunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Begitu ya Pak ya? Ya, insya Allah. Baik, kita akan langsung dengarkan beberapa bahasan langsung dari Bapak Imam Teguh Sabtono. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ma ba'du. Para sahabat Global Wakaf yang insya Allah dirahmati Allah, pada sore hari ini kita diskusi sharing terkait dengan apa dan bagaimana terkait dengan program wakaf produktif. Jadi saya langsung saja izinkan saya sharing materinya. Baik. Nah, tetap kalau kita bicara tentang wakaf, kita berbicara atau berangkat dari keimanan dan ketakwaan. Karena wakaf ini adalah instrumen langit yang pastinya sempurna dan luar biasa. Artinya kalaulah saja wakaf itu belum bisa berbuat secara signifikan, secara optimal, yang sudah pasti salah itu kitanya ya dalam melaksanakannya. Sementara kita harus yakin terlebih dahulu bahwa ini adalah instrumen langit yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah kita mengkajinya pada saat ini memasuki etape kedua. Etape ke-1 baru saja kita tinggalkan nanti gitu ya. Habis azan kita masuk etape kedua. Dan harapannya paling tidak kita sudah mendapatkan sesuatu karena sudah sepertiga perjalanan kita lalui. Dan ada ayat yang pasti rekan-rekan sekalian sangat paham, yaitu ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah gitu ya. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
Jadi hai orang beriman, masuklah secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah setan. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, mengapa demikian? Karena masuk secara keseluruhan ini membuktikan bahwa totalitas kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apabila kita tidak masuk secara keseluruhan, ketahuilah bahwa sesungguhnya setan itu lahir di sisi seorang dalam setiap urusannya. Jadi jangankanlah kita bicara tentang sholat atau beribadah mahdoh gitu ya. Dunia politik, dunia ekonomi, kemudian kepemimpinan, semuanya ada langkah-langkah setan di situ. Artinya kita harus membawa agama, membawa Al-Quran, membawa ajaran sesuai dengan yang digariskannya. Jadi jangan terlalu khawatir tentang sedikit-sedikit jangan bawa-bawa agama gitu ya. Nah, justru disinilah sesungguhnya kita yang harus khawatir gitu ya. Kenapa? Karena di setiap sisi kehidupan manusia selalu kita hadapi langkah-langkah setan. Dan Islam bukanlah menu prasmanan yang bisa diambil. Oke, kita ambil sistem perbankannya syariah, kemudian sistem politiknya kita mengacu kepada yang lain, kemudian sistem yang lainnya kita mengacu pada yang lain. Pada dasarnya tidak demikian, karena Islam itu adalah ajaran agama yang syumuliyah, yang komprehensif, yang integrated, sehingga kenapa saya katakan ini bukanlah bagian dari suatu menu prasmanan, karena justru di dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 151 ini yang kita khawatir apabila kita tadi tidak bisa menerapkan atau belum menerapkan konsep wakaf, konsep infak, konsep sedekah, zakat, dan seterusnya. Kita khawatir kita ini mengambil bagian-bagian saja tetapi meninggalkan yang lain. Ya, karena kalimatnya jelas, kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara demikian iman atau kafir, maka Allah tutup dengan kalimat bahwa sesungguhnya itulah orang kafir yang sebenar-benarnya. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita harus paham bahwa tugas manusia di dunia ini adalah bulan kontemplasi. Kontemplasi paling mendasar adalah kita mengetahui apa berasal dari mana kita, apa pekerjaan kita di sini, ya kenapa kita ada di sini dan akan kemana kita. Dan kalau kita lihat bahwa sesungguhnya tugas kita tidak lain adalah untuk beribadah, untuk menyembah pada Allah secara kafah gitu ya, dan sekaligus untuk penyeru, artinya kita menjalankan fungsi dakwah. Artinya siapapun kita, ya siapapun profesi kita, melekat di dalamnya adalah pekerjaan atau fungsi berdakwah, termasuk di dalamnya konsep perekonomian. Dan inilah yang saya katakan, kalau kita ingin memahami wakaf, karena itu bagian dari sistem ekonomi, ya meskipun itu bisa dibedakan dalam konteks fungsi sosial, tapi pada dasarnya wakaf itu adalah instrumen ekonomi umat, yang kita harus berangkat bahwa konsep paradigma berekonomi di dalam konsep Islam, ini kita bisa lihat perbedaan yang sangat mendasar. Di dalam konsep ekonomi konvensional, selalu berangkat dari dua pilar, bahwa kebutuhan umat manusia itu adalah tidak terbatas, sementara sumber daya terbatas, sehingga lahirlah scarcity, mental scarcity gitu ya, mental kekurangan gitu ya. Kemudian karena scarcity ini maka ada choice, ada pilihan tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksi, dan kepada siapa beneficiaries dari produksi tersebut diarahkan. Nah, dalam konsep konvensional, kebutuhan yang unlimited kemudian dihadapkan pada sumber daya yang limited, akhirnya menimbulkan rasa mental keterbatasan atau mental kefakiran. Jadi justru ketidakmampuan atau ketidakberdayaan umat dalam berzakat, infak, sedekah, wakaf, ini adalah cerminan dari mental kefakiran yang dilahirkan dari sistem ekonomi kapitalis. Gitu ya. Kenapa? Karena di benak mereka itu selalu terjadi
trade off dan zero sum game. Maksudnya karena sumber daya ini terbatas, maka kalau dia yang dapat, jatah saya berkurang. Kalau dia untung, maka siap-siap saya rugi. Itu yang namanya trade off dan zero sum game. Kemudian kalau dia sudah memiliki, maka dia menganggap bahwa itu adalah absolute ownership, gitu ya. Selalu merasa kurang dan selalu menjalankan skenario win-lose. Kalau saya menang, kamu rugi. Kamu kalah. Kalau kamu menang, saya kalah. Terusnya. Dan bukanlah ini yang digariskan dalam sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan dia tidak mendapatkan dunia, kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Nah, karena sesungguhnya di dalam Islam, bahwa setiap makhluk hidup itu sudah memiliki rezekinya masing-masing. Artinya berapapun besar wakaf yang kita kerjakan, berapapun banyaknya zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan, sama sekali tidak mengurangi jatah rezeki kita di bumi. Itu menjadi luar biasa. Kenapa? Karena kita berangkat, umat Islam itu berangkat, pertama dari kebutuhan, bukanlah unlimited, tetapi limited wants. Kenapa? Karena kebutuhan umat manusia itu hanya beribadah. Tidak ada kebutuhan yang lain. Jadi konteks kita memiliki kendaraan, konteks kita memiliki rumah, konteks kita melakukan perjalanan, dan seterusnya, semuanya harus di dalam framework konteks beribadah. Sehingga kembali, kebutuhan manusia itu pada dasarnya limited. Yang kedua, apakah limited resources? Itu juga tidak. Kenapa? Karena Allah lah sang pemberi rezeki yang maha luas, tidak terbatas. Bahkan setiap makhluk hidup itu sudah dijamin rezekinya masing-masing. Jadi karena setiap orang, setiap makhluk hidup sudah dijamin rezekinya masing-masing, maka otomatis tidak ada mental scarcity di kita. Karena kita yakin keberuntungan yang diperoleh orang lain tidak akan mengurangi jatah rezeki kita di muka bumi. Kemudian sebaliknya gitu ya, keuntungan yang mungkin nanti dapat kita peroleh sama sekali tidak mengurangi rezeki yang akan diperoleh oleh makhluk yang lain. Jadi sesungguhnya kebutuhan atau rezeki yang dijamin oleh Allah itu menyebabkan kita memiliki mental keberlimpahan. Dan hadis lanjutan dari hadis yang tadi, maka barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Nah, oleh karenanya, maka konsep zakat, infak, sedekah, wakaf, itu pada dasarnya bukanlah konsep spending. Ya, sekali lagi, bukan konsep spending. Ziswaf pada dasarnya adalah instrumen investasi. Jadi kalau kita melakukan wakaf, secara ini saja, fisik saja, seakan-akan keluar saldo sejumlah uang dari rekening kita kemudian putus, entah diberikan ke siapa, seakan-akan kita hilang gitu ya. Tapi pada dasarnya Ziswaf itu adalah instrumen investasi. Nah, justru Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an, apa yang menyebabkan orang atau umat muslim itu harus berinvestasi. Nanti saya akan kaitkan ini dengan konsep wakaf produktif. Kenapa kemudian kalau wakafnya kemudian kita investasikan di dalam wakaf produktif, maka akan terjawab pertanyaan-pertanyaan atau statement yang ada dalam surat An-Nisa maupun surat hadis riwayat Muslim berikut gitu ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir kesejahteraan mereka. Dan kita bisa bayangkan di negara-negara atau zaman kekhalifahan pada saat kejayaan umat Islam, begitu industri, saya katakan industri malah lebih ekstrim, industri wakaf itu berkembang dan investasi wakaf itu begitu marak, maka anak cucu keturunan kita akan terjamin dan tidak akan bisa lepas dari kontribusi wakaf. Dia akan lahir di rumah sakit wakaf, kemudian akan sekolah di sekolah wakaf, kemudian akan bekerja nanti di perusahaan-perusahaan wakaf, kemudian akan meninggal, akan beribadah di masjid-masjid wakaf, kemudian akan wafat pun juga di tanah-tanah wakaf. Dan inilah sesungguhnya investasi yang kemudian menjawab daripada surat An-Nisa ini, bahwa jadi kalau khawatir meninggalkan generasi di belakang kita menjadi anak-anak yang lemah, berinvestasilah gitu ya. Maka investasi ini
dalam konteks berzakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, kenapa ziswaf ini saya katakan investasi? Karena karakteristik investasi justru adanya di instrumen ziswaf ini. Coba kita bisa lihat contohnya. Sebutkan apakah karakteristik investasi ada di dalam deposito? Apakah ada di dalam apapun ya yang menggunakan konsep cost of fund? Teman-teman bisa lihat di sini bahwa riba tidak bertambah di sisi Allah melainkan zakat. Jadi kalau kita mau kasar gitu ya, menanyakan lantas di mana konsep investasinya? Kalau itu misalkan teman-teman mengatakan bahwa deposito adalah investasi. Nah, sementara Allah mengatakan tidak bertambah sesuatu yang bersifat riba. Yang bertambah itu adalah zakat. Apalagi yang bertambah? Berlipat gandanya sedekah, infak yang dikeluarkan di jalan Allah dengan banyak bahkan. Itu ada di Al-Baqarah 45, 261, Al-Qasas 54, Sabah 39, hadits ayat 7 dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah melihat seperti ini, maka begitu kita sadar apa tujuan hidup manusia, kemudian apa yang dimaksud dengan investasi dan seterusnya, maka kita akan sadar dengan 3 prinsip dalam menjalankan konteks keekonomian, yaitu pertama, manusia bukanlah pemilik yang hakiki daripada resource yang dimiliki. Kemudian oleh karenanya dia itu bukan pemilik hakiki, maka dia harus menjalankannya, memanfaatkannya, mengelolanya harus dengan caranya Allah, gitu ya. Dan ketiga, dalam mengembannya manusia tidak boleh menentang peraturan yang ditentukan oleh Allah. Dan inilah konsep yang saya sebut sebagai lillah billah. Itu berasal dari Allah dan untuk Allah, oleh karenanya harus dijalankan dengan caranya Allah, dan apapun hasilnya, bila itu sesuai dengan harapan kita, bukan kita yang hebat tapi pertolongan Allah, dan apabila tidak sesuai, maka itu seizin Allah. Oleh karenanya, kita sama-sama tahu kembali investasi terkait tadi adalah instrumen yang dijamin Allah bertambah adalah zakat, infak, sedekah, wakaf. Kalau kita lihat lagi, kira-kira berapa lama kita mampu melakukan investasi, yaitu periode di mana kita menghasilkan cash flow positif. Kapan kita mendapatkan cash flow positif? Ya kita lihat aja ukur episode kehidupan kita. Baik kita adalah pengguna cost expenses. Sampai dengan sekolah masih cost expenses. Sampai dengan kita bekerja dan kemudian kita pensiun. Itu usia 25 sampai 60. Kemudian kita kembali sebagai cost lagi. Jadi cash flow positif itu hanya di usia 25 sampai 60 tahun. Nah, disinilah periode kita melakukan invest. Tetapi kita bisa bayangkan, di periode yang pendek ini, hanya 25 sampai 60 tahun, kira-kira investasi yang seperti apa yang kita bisa lakukan? Apakah investasi yang cukup untuk mengcover periode masa tua kita, ataukah investasi yang kira-kira mengcover anak-anak kita? Jadi kita menabung untuk anak-anak kita. Ya, pertanyaannya apakah seperti itu? Jawabannya tidak demikian. Ternyata kita bisa bayangkan bagaimana ceritanya 35 tahun era keemasan cash flow positif untuk berinvestasi, tetapi 35 tahun investasi yang kita lakukan harus bisa menyokong, mensupport, membackup perjalanan hidup berikutnya. Kurang lebih berapa lama perjalanan berikutnya. Jadi kemampuan investasi kita hanya 35 tahun diberikan oleh Allah gitu ya, dan hanya di alam dunia, tetapi investasi yang kita butuhkan itu harus cukup untuk membiayai kehidupan alam kubur kita, kehidupan kehancuran alam semesta, kehidupan hari kebangkitan, kehidupan padang mahsyar dan seterusnya. Dan kita bisa bayangkan alam kubur berarti adalah periode untuk menunggu sampai dengan terjadinya hari kiamat. Nah, kalau kita bisa bayangkan, kakek kita yang sudah wafat, itu jadwal menunggunya pastinya jauh lebih panjang daripada usia hidupnya. Ya, jadwal menunggunya sudah pasti lebih panjang. Dan buat kita jadwal menunggu juga nggak tahu, walau alam, bisa 100 tahun, 200 tahun. Sementara untuk membiayai 200 tahun itu, kita hanya dikasih waktu 35 tahun untuk mengambil keputusan investasi. Nah, sementara belum lagi umur-umur berikutnya, periode-periode kehidupan berikutnya. Belum lagi hisab, di mana hisab dilakukan satu persatu. Dan kita sudah tahu jumlah penduduk
dunia sejak awal diciptakan berapa ratus miliar mungkin, walau alam. Ya, intinya adalah kita harus pandai-pandai, dan yang lebih mengkhawatirkan sekali adalah ending daripada perjalanan hidup kita pada saat Allah memanggil al-maut untuk kemudian disembelih di hadapan umat manusia pada saat mereka sudah menempati kamar masing-masing, entah itu di surga ataupun di neraka. Maka al-maut dipanggil untuk kemudian disembelih, maka masuklah kita ke era keabadian. Jadi keputusan atas yang pendek tadi, mungkin hanya 35 tahun masa cash flow positif, itu kita dihadapkan pada keputusan supaya kita tidak menjadi gelandangan pasca kehidupan dunia. Jadi sesungguhnya yang kita butuhkan itu bukanlah investment for the future, tapi sesungguhnya yang kita butuhkan itu adalah investment for eternity. Bukan investasi untuk masa depan, tetapi yang kita butuhkan adalah investasi untuk masa keabadian, ya, untuk keabadian. Baik, lantas kenapa itu tidak terungkap? Pastinya karena godaan dunia, ya. Godaan dunia, inna hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya dunia itu tidak sejatinya adalah hanya tipuan belaka. Jadi sesungguhnya pada saat kita nonton film UFO, ET atau apapun lah, Independence Day, melawan makhluk ruang angkasa, kita merasa belagu aja sebagai makhluk bumi. Padahal kalau kita lihat tadi sejarah panjang perjalanan tadi, sesungguhnya yang namanya ekstraterestrial, makhluk asing di muka bumi, ya kita, ya. Makhluk asing di muka bumi itu pada dasarnya kita. Kenapa kita merasa asik di muka bumi? Karena tadi, ya, godaan dunia yang luar biasa. Nah, apakah instrumen keabadian tadi? Maka instrumen keabadian tidak lepas dari segitiga keabadian, yaitu amal jariah, wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Mungkin tidak semua orang dianugerahi kecerdasan, tetapi diberikan harta. Mungkin tidak semua orang diberikan anak, tetapi memiliki harta dan memiliki kecerdasan. Atau kombinasi ketiganya, atau bahkan ketiga-tiganya. Jadi inilah senjata kita untuk memanfaatkan salah satu dari ketiganya, supaya kita mendapatkan jaminan untuk tidak fakir, ya, tidak menjadi gelandangan di akhirat. Nah, mari kita lihat apakah benar wakaf ini tadi bisa menjalankan amanat dari surat An-Nisa yang tadi, yang jangan engkau tinggalkan generasi yang lebih lemah, gitu ya. Dan ini terbukti. 1000 tahun yang lalu, hampir 8 abad, peradaban Islam telah memimpin dunia dengan tatanan masyarakat yang makmur dan adil, yang tawakal dan kaya raya, gitu ya. Itu sudah kita lakukan, sudah pernah dilakukan dalam sejarah. Dan ironisnya, saat ini 50% dari warga miskin dunia justru berasal dari negara-negara dengan mayoritas agama Islam. Lantas kita tinggal bisa melihat apa yang dahulu dikerjakan yang sekarang tidak ada. Apa yang dahulu lembaganya ada dan sekarang jadi tidak ada. Salah satunya adalah kelembagaan wakaf. Dan sebelum sampai ke situ, ini adalah perbedaan mendasar meskipun instrumennya tujuannya sama, yaitu maqasid syariahnya sama, tetapi instrumennya berbeda-beda karena ini memiliki dimensi dan mandat yang masing-masing berbeda. Ada infak yang wujud, kemudian sifatnya sunnah, pemanfaatannya relatif bebas, kemudian sedekah bisa wujud, bisa tidak wujud, kemudian pemanfaatannya pun juga bebas, kemaslahatan, dan sifatnya sunnah. Ada zakat, ya, yang sifatnya sedekah wajib, ya, ini nggak bisa kita tinggalkan dan harus sering kita remind, karena kalimatnya itu sederajat setelah menegakkan sholat membayar zakat, gitu ya. Bahkan beberapa ayat lanjutannya menyebutkan bahwa mereka yang tidak membayar zakat itu masuk ke dalam kelompok orang-orang munafik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wakaf. Wakaf, di sini kita bicara tentang sedekah yang sifatnya wujud, kemudian ada konsep yang mendasar dibanding yang lain, yaitu adanya konsep pokok atau korpus dan konsep manfaat. Jadi korpusnya ditahan, pokoknya ditahan, dan manfaatnya diteruskan.
Sehingga kalau di dalam pendekatan sistem ekonomi, maka zakat, infak, sedekah itu adalah OPEX, operating expenditures. Sementara wakaf kita bicara CAPEX, belanja barang modal, ya. Dimana kalau kita belajar CAPEX itu berarti belanja tentang capacity, yang dibesarkan itu adalah kapasitasnya. Baik, sekarang kita mulai ringkas saja tentang apakah benar wakaf pernah menjamin ya puncak-puncak peradaban umat. Paling tidak Umar Abdul Aziz radhiyallahu an, ini cucunya Umar, cicit daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Zaman Umar Abdul Aziz itu berkuasa 818-821, hanya 3,5 tahun Umar Abdul Aziz berkuasa, ya. Ini ada periode di mana puncaknya itu tidak ada lagi orang yang menerima zakat. Mungkin orang mengatakan bahwa zakatnya luar biasa. Nah, padahal kita tahu bahwa zakat itu adalah OPEX. Dia harus langsung habis dikonsumsi. Nah, lantas bagaimana zakat itu bisa mencapai puncaknya seperti itu? Sebenarnya ini adalah perpaduan antara operating expenditures dan capital expenditures. Karena tidak mungkin zakat saja itu bisa menopang, ya zakat saja bisa menopang untuk membangun capacity. Capacity ini dilahirkannya lewat wakaf. Benar nggak wakafnya dikerjakan? Ya kita lihat saja. Ya, saya ambil dari bukunya Yusuf Qaradawi, gitu ya. Kiat Islam mengentaskan kemiskinan. Di sini disebutkan bahwa Umar itu mengatakan bahwa carilah orang yang biasa membayar jizyah dan karaj. Kalau yang kekurangan modal, berilah pinjaman kepada mereka agar mampu mengolah tanahnya dan kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah 2 tahun atau lebih. Ini sebenarnya adalah salah satu pendekatan dari konsep wakaf uang, ya, di mana wakafnya itu berupa uang yang kemudian dijadikan barang modal untuk kemudian dipinjamkan tanpa bunga untuk kemudian dikembalikan sampai dengan dia menghasilkan. Kemudian wakaf juga dimulai dari keluarga dan dimulai dari sang pemimpin. Di sini dikatakan bahwa dia meminta istrinya untuk mewakafkan ya emas berliannya. Dan sekali lagi pada saat itu dinar dan dirham itu memang satuannya emas, artinya sebenarnya ini identik ya. Identik dengan wakaf uang. Jadi dikatakan bahwa istrinya diminta untuk melepaskan perhiasannya dan yang dilakukan oleh istri beliau adalah mematuhinya. Sehingga kalau kita berumroh itu di Arafah itu ada saluran yang diberi nama saluran airnya Fatimah. Fatimahnya itu sebenarnya adalah Fatimah daripada istri Umar Abdul Aziz yang saluran air itu dibangun dari wakaf emasnya istri beliau. Kemudian ini paling sering dan sudah populer slide ini, bagaimana tanah-tanah pertanian pada saat itu menjadi tanah wakaf yang sangat besar gitu ya. Ada yang 50%, 75%, bahkan di Palestina itu jumlah tanah wakaf, sertifikat tanah wakaf jauh melampaui tanah privat. Kemudian sumur, ya sumur Utsman yang sudah berubah menjadi hotel. Cuman yang jadi masalah kadang-kadang kita di sumur saat bicara sumur kita hanya identikan hanya tempat untuk mensucikan diri. Padahal sumur itu adalah bagian dari faktor produksi, gitu ya, bagian dari sistem faktor produksi. Karena dari sumur dari air itulah maka bisa dihidupkanlah kebun-kebun, dalam hal ini adalah kebun kurma yang kemudian kebun kurma yang semula milik Yahudi jatuh ke tangan Nazir sampai dengan dilakukanlah proses reinvestasi, hasilnya sebagian diberikan maqaf alaih, sebagian direinvestasikan dan berdirilah hotel. Kita pikir Utsman untuk sampai dari sumur menjadi hotel itu butuh waktu 1.400 tahun mungkin gitu ya. Tetapi sungguhnya di sana Utsman menunggunya seakan-akan ya serasa hanya 1 hari, 1,5 hari karena 1.000 tahun di bumi itu sama seperti 1 hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adudi Hospital Baghdad. Adudi Hospital Baghdad adalah sebuah rumah sakit zaman Abbasiyah yang menjamin ya, dan ini bukannya
adudi saja, artinya semua rumah sakit zaman Kekhalifan Abbasiyah itu membebaskan masyarakatnya dari membayar dan tidak perlu ada iuran sama sekali, bahkan tidak perlu warga negara, tidak perlu KTP. Pokoknya sejauh wujudnya masih manusia, apabila sakit dia langsung dirawat tanpa ada prasyarat apapun. Bahkan ada di beberapa skrip saya temukan seandainya dia duafa, maka selama perawatan pun juga ditanggung keluarganya bahkan. Nah, menariknya adalah di dalam skrip-skrip dimaksud satu rumah sakit itu selalu di backup dengan satu kebun ya seluas desa. Jadi selalu ada aset produktif yang membackup rumah sakit tersebut. Jadi pasien-pasiennya adalah mauquf alaih, sementara aset wakafnya itu berupa kebun-kebun yang membackup operasional daripada rumah sakit tersebut. Demikian juga dalam konteks pendidikan ya. Nah, cuman dalam konteks pendidikan, konsep inilah yang kemudian diambil, ditiru oleh universitas-universitas di Eropa. Jadi, universitas yang berdiri sejak zaman Abbasiyah, kemudian Al-Qurawiyin di Maroko, Al-Azhar di Mesir, gitu ya, yang tertua memang pada periode Baghdad, gitu ya, itu banyak pendeta-pendeta, banyak umat Nasrani itu bersekolah di Baghdad dan seterusnya. Sehingga mereka mencuri atau mengambil, mengcopy paste konsep yang dijalankan di dalam konsep peradaban umat muslim. Kemudian di copy paste maka lahirlah konsep endowment fund. Nah, konsep endowment fund inilah yang menghidupi atau melahirkan renaissance di Eropa seiring dengan berdirinya universitas-universitas. Nah, tapi sayangnya konsep ini tidak diduplikasi oleh kampus-kampus, universitas-universitas, lembaga pendidikan di muslim sendiri. Mereka meninggalkan konsep ini, tetapi justru dunia barat yang mengadopsinya. Sejak didirikannya Oxford ya tahun 1096, maka saat ini Oxford itu mengelola aset wakaf produktif senilai kurang lebih sebesar 97 triliun. Sementara Harvard University itu mengelola aset produktif sebesar 574 triliun. Terdiri dari apa saja asetnya? Umumnya adalah surat berharga, simpanan di bank, properti, gitu ya, kemudian reksadana dan seterusnya. Nah, pertanyaan berikutnya, lantas buat apa saja wakaf itu boleh? Apakah boleh buat infrastruktur? Apakah boleh buat yang lain? Teman-teman sekalian, ini yang saya katakan bahwa wakaf itu mewarnai peradaban umat pada saat itu. Kenapa tidak? Ya, karena angkatan bersenjata pun itu dibiayai oleh wakaf. Ya, sehingga di dalam kisah perang Tabuk inilah yang asbabun nuzul turunnya surat Al-Baqarah 261 itu adalah cerita tentang epiknya kisah-kisah epik para sahabat menjelang perang Tabuk di mana negara dalam kondisi kas kosong. Jadi sekali lagi kas kosong itu bukanlah sebuah hal yang buruk gitu ya. Yang buruk itu adalah kenapa kasnya kosong, itu yang baik buruknya. Tapi kalau kas kosong zaman Rasulullah, ya pada zaman Rasulullah pada saat beliau sudah menjadi pemimpin negara, ada periode di mana kas negara kosong dan harus menghadapi serangan Romawi Timur. Maka yang dilakukan adalah melakukan fundraising. Dan ini audioku gimana? Dan disitulah cerita-cerita tentang bagaimana Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya, Umar separuh, kemudian Utsman bin Affan 1000 ekor unta, berikut perlengkapannya. Dan semua aset yang diberikan itu adalah aset yang memiliki durasi yang cukup panjang. Jadi tidak langsung satu kali konsumsi. Dan seluruh ulama sepakat bahwa itulah wakaf. Jadi jangankan infrastruktur angkatan bersenjata saja itu bisa dibangun oleh wakaf. Demikian juga cerita tentang Hijaz Railway, sebuah jalur kereta api terpanjang di dunia dari Turki Utsmani, dari Istanbul sampai dengan ke Madinah. Ya, di mana cerita untuk membangun jalur kereta api ini ditopang oleh lebih dari 7.000 nazir yang ada di semua negara-negara Islam pada saat itu. Dan kalau kita lihat telaah dokumen sejarahnya, itu bahkan fundraising-nya itu juga dilakukan di Maroko, Aljazair, Tunisia, Afrika Selatan, disebutkan Island of Java. Atau
Jawa karena waktu itu belum ada Indonesia. Jadi Indonesia dalam konteks sebelum Indonesia negara Republik Indonesia berdiri itu adalah konteks spirit umat dalam mewujudkan sebuah aset wakaf kelas dunia. Jadi aset wakaf itu bukan lagi ecek-ecek, aset wakaf itu bahkan sudah kelas dunia, lintas negara. Ya, di mana yang dibangun itu adalah jalur kereta api terpanjang yang kemudian dihancurkan, dipotong-potong oleh Lawrence di Arabia, oleh sekutu pada saat mereka menguasai Palestina dan juga memancing para kesultanan-kesultanan di sepanjang Timur Tengah itu untuk berontak. Berikutnya, apakah boleh umat non-muslim itu menerima manfaat daripada wakaf? Jangankan umat non-muslim, wakaf ini adalah salah satu instrumen yang benar-benar menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Bahkan dalam sejarahnya disebutkan bahwa wakaf ini pernah digunakan untuk konservasi alam, gitu ya, membiayai kelestarian hewan dan seterusnya. Baik, jadi setelah ungkapan cerita tentang puncak-puncak sejarah peradaban, maka seperti yang disampaikan oleh Mas Hikmat, justru asal model perwakafan itu asalnya adalah seperti ini. Wakif itu diberikan pilihan. Ya, pilihannya adalah sesuai dengan surat Ali Imran. Ya, Ali Imran 92, lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Belum sempurna kebajikan seseorang sebelum dia mewakafkan aset yang terbaiknya. Maka buat seorang pengusaha, aset terbaik itu bukanlah profitnya, karena profit itu bisa berubah-ubah, kadang naik, kadang turun. Aset terbaik dari sebuah pengusaha tidak lain adalah engine-nya, mesinnya, ya, mesin atau perusahaan itu sendiri. Dan inilah konsep daripada wakaf produktif. Ini mungkin kemarin sudah ya, jadi saya cepat saja. Semua ulama sepakat wakaf itu ada dalam area ijtihad gitu ya. Tetapi ini jangan diperdebatkan, justru masuknya wakaf dalam area ijtihad itu justru salah satu advantage, kelebihan supaya wakaf ini bisa menjawab kekinian masalah-masalah ekonomi umat gitu. Kemudian yang berikutnya masuk ke dalam area ijtihad, bahkan sampai-sampai kata wakaf dalam konteks menahan aset wakaf dan meneruskan manfaatnya itu tidak dijumpai di dalam kitab Al-Quran. Tetapi semua ulama itu sepakat meskipun tidak ada kata wakaf, tetapi ada ayat-ayat yang sebenarnya merujuk pada tindakan wakaf, tetapi menggunakan kata infak ataupun sedekah. Kapan itu? Pada saat aset yang diwakafkan itu adalah durable good. Ya. Maka kalau kita lihat, kenapa Ali Imran 92 itu disebut dengan ayat wakaf? Karena kalau kita lihat asbabun nuzulnya, itu riwayat Abu Talhah menyerahkan kebunnya di mana di dalamnya ada sumur Bairuha. Kemudian Al-Baqarah 261 itu kaitannya dengan perang Tabuk tadi, ya. Karena yang diwakafkan itu bisa pedang, bisa kuda, bisa baju besi dan seterusnya yang tidak habis dalam satu kali konsumsi dan seterusnya. Nah, kemudian ini pasti sudah ya kemarin secara undang-undang positif, maka unsur wakaf itu terdiri dari wakif, benda wakaf, nazir, ikrar wakaf, dan maquf alaih. Dan terkait dengan wakaf produktif, maka saya hanya akan menyorot tentang penggunaan ini, maka dikenal dua jenis wakaf, yaitu ubazir atau zati dan mistismari. Ubazir itu adalah aset wakafnya bisa langsung dapat digunakan oleh masyarakat. Misalkan saya mewakafkan lahan untuk makam, maka makam bisa langsung digunakan. Saya mewakafkan masjid, sudah jadi masjidnya, maka sudah bisa digunakan langsung untuk beribadah. Nah, tetapi apabila saya mewakafkan uang, maka uang itu tidak bisa langsung digunakan. Dia harus diinvestasikan terlebih dahulu, baru keluar manfaatnya. Atau apapun benda wakaf yang baru keluar manfaatnya setelah diolah atau dikelola terlebih dahulu, ini masuk ke dalam kelompok wakaf mistismari. Dan wakaf mistismari inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya wakaf produktif. Mengapa wakaf produktif? Karena sejarah
asal dari wakaf gitu ya, meskipun tidak menafikan ada wakaf yang lain, wakaf sosial misalkan, tetapi sejarah pertama wakaf itu adalah kebun kurmanya Umar radhiyallahu an, di mana di situ menjadi dasar daripada fikih wakaf bahwa aset wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Kenapa kebun? Ya karena waktu itu Umar belum memiliki PT Umar Tbk Enterprise, pada waktu saat itu belum ada lembaga seperti itu gitu ya. Aset produktif orang sebagian besar kebun. Waktu itu belum ada lembaga bisnis ekspedisi, belum ada lembaga bisnis delivery, online bisnis dan seterusnya. Baik. Nah, ini yang kemudian sering bertanya-tanya pada saat kita bicara wakaf produktif gitu ya. Bagaimana kalau hilang atau rugi? Ya. Haruskah dalam bentuk fixed asset? Bagaimana kalau uang? Berapa bagian yang boleh diambil sebagai biaya pengelolaan? Berapa besar investment rate? Siapa saja yang boleh menerima manfaat temporer atau selamanya? Apa benefit dari wakif? Ini ragam isu dalam fikih wakaf kontemporer. Nah, kenapa ini kemudian menjadi isu? Karena tadi keterbatasan dalil yang dijumpai dan para ulama sepakat bahwa fikih wakaf masuk ke dalam area ijtihad. Sekali lagi, ini justru jangan dipandang sebagai sebuah kelemahan, tetapi harus dipandang sebagai sebuah kekuatan dari wakaf sendiri, gitu ya. Dan disinilah peran ijtihad ulama supaya menjadikan wakaf ini menjadi instrumen yang unggul sesuai dengan permasalahan umat. Baik, mengenai aset wakaf saya lewatkan saja, pasti teman-teman sudah dapat kemarin di fikih wakaf. Bisa benda, intinya bisa benda bergerak, bisa benda tidak bergerak atau fix, tetapi intinya adalah seluruh benda yang tidak habis dalam satu kali konsumsi itu memenuhi kaidah wakaf ya, sejauh sudah dimiliki secara penuh oleh sang wakif. Nah, sehingga kurang lebih saya gambarkan seperti ini, sekaligus untuk meluruskan kenapa sudah terjadi salah kaprah tapi nggak apa-apa ya, karena sudah begitu melekat, karena kalau diluruskannya lagi energinya terlalu banyak ya, meskipun tidak mengubah makna. Jadi sesungguhnya seluruh wakaf itu adalah produktif gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan bahwa masjid tidak produktif, madrasah tidak produktif ya. Justru tadi masjid itu menghasilkan orang-orang yang berperilaku baik dan seterusnya. Jadi intinya adalah start dari wakif. Wakif itu ada ikrar wakafnya, ada wakaf temporer, abadi, zuri atau ahli, gitu ya, golongan ataupun keluarga atau khairi, ya, masyarakat umum dan seterusnya. Kemudian ada benda wakafnya, tadi dikatakan bisa bergerak atau tidak bergerak. Kemudian nazir. Nah, pada saat nazir ini ingin melaksanakan pengelolaan wakafnya, dia tinggal melihat ikrar wakafnya. Itu oleh wakifnya dijadikan sebagai wakaf sosial ataukah wakaf komersial. Maka saya sesungguhnya cocoknya wakaf produktif itu tepatnya adalah wakaf komersial. Dan ini tidak mengada-ngada. Karena intinya wakaf produktif itu harus mendapatkan keuntungan. Kapan dia dikatakan untung? Apabila dia bisa memenuhi kaidah komersil, maka dia bisa menghasilkan keuntungan. Nah, wakaf sosial sudah jelas. Nah, wakaf komersial ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu wakaf komersial atau produktif yang sifatnya real asset dan yang sifatnya uang atau investasi. Nah, real asset itu terdiri dari pabrik, kebun, perusahaan, restoran, dan seterusnya. Sementara kalau wakaf uang, maka dia akan masuk ke dalam produk bank, deposito, tabungan, instrumen pasar modal, direct investment, misalkan masuk ke properti, dan seterusnya. Apa bedanya properti yang di atas real asset sama properti yang di bawah? Nah, ini juga beda. Ya. Kalau orangnya mewakafkan restoran, maka restorannya itulah yang menjadi aset wakafnya. Maka dia tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Tetapi kalau orangnya berwakaf uang, artinya investasi, kemudian sang nazir memutuskan untuk uangnya diinvestasikan ya ke dalam bisnis kuliner lah gitu ya. Nah, kemudian suatu saat bisnis kulinernya itu agak menurun, maka dalam konteks dia cut loss, mengurangi kerugian, dia menjual ya, menjual bisnis kulinernya. Itu boleh nggak? Boleh.
Karena ikrar wakafnya adalah wakaf uang, bukan wakaf warungnya, bukan wakaf restorannya. Tetapi kalau dia terima dalam konteks restorannya, maka dia harus menjaga restorannya tersebut karena aset wakafnya adalah real asetnya. Sementara kalau wakaf uang, ini uangnya. Oleh karenanya, dalam beberapa hal wakaf uang memang terlihat lebih fleksibel, ya, lebih fleksibel, kemudian lebih inklusif. Karena dengan wakaf uang semua orang bisa berwakaf. Sementara kalau wakaf real aset ya orang-orang tertentu, misalkan sang pemilik kebun, sang pemilik tanah, sang pemilik restoran gitu ya, maka dia bisa mewakafkan asetnya. Tapi kalau wakaf uang semua orang bisa dan tidak ada ukuran besar kecilnya. Baru nanti oleh nazir dia diputuskan apakah ingin dijadikan investasi langsung ataukah investasi tidak langsung. Nah, mengenai wakaf uang sendiri memang ada banyak pendapat dan ini masuk ke dalam diskusi tentang antar mazhab gitu ya. Di mana mazhab Syafi'i dan Hambali ini tidak atau melarang wakaf uang lebih karena kekhawatiran tentang ketidakkekalan atau tidak bisa menjaga sustainability daripada uang. Kenapa? Ya tadi, karena kalau uang baru akan menghasilkan kalau dia dibelanjakan. Pada saat dibelanjakan, maka selesailah kelanggengan daripada uang. Nah, sementara mazhab Hanafi itu membolehkan wakaf uang asalkan itu sudah menjadi uruf atau kebiasaan. Ini sekaligus juga menjadi catatan gitu ya. Catatannya dalam konteks kebiasaan. Kenapa demikian? Karena Imam Hanafi adalah seorang pedagang, seorang pengusaha. Di mata seorang pengusaha, pada saat dia melihat uang, maka uang bisa dibedakan menjadi dua. Apakah dia OPEX atau CAPEX? OPEX itu langsung hilang, tapi kalau CAPEX, dia bersifat sustain. Oleh karenanya, meskipun dia dibelanjakan, sejauh dibelanjakannya untuk modal produktif, maka sesungguhnya uang tersebut sustain. Dan inilah yang menjadi dasar Imam Hanafi membolehkan. Jadi, intinya, apa implikasinya buat kita? Sesungguhnya, wakaf uang ini buat kita meskipun diperbolehkan, tapi tergantung si nazirnya. Nazir yang tidak memiliki kemampuan mengelola aset, artinya tidak memiliki jiwa entrepreneur, tidak memiliki track record sebagai entrepreneur, sejatinya atau sebaiknya tidak melakukan pengumpulan wakaf uang. Lebih baik wakaf melalui uang saja, misalkan tadi memang dari awal ingin mendirikan resto, ingin mendirikan hotel, dan seterusnya. Tetapi bukan membangun investasi. Nah, sementara mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf uang itu boleh, sebagaimana ajaran atau fatwa Imam Zuhri. Jadi Imam Zuhri ini adalah ulama tabi'in yang masih bertemu dengan sahabat karena beliau meninggal di tahun ke-124 Hijriah. Dan dia meminta wakaf dalam bentuk dinar dan dirham untuk membangun sarana sosial dan pendidikan. Tetapi dinar dan dirham itu tidak langsung digunakan untuk membangun, tetapi digunakan untuk usaha, berupa usaha simpan pinjam, ya dipinjamkan, ada manfaatnya inilah yang kemudian dipakai untuk membangun sarana-sarana sosial tersebut. Nah, sehingga mazhab Maliki mengadopsi apa yang dilaksanakan oleh Imam Zuhri bahwa wakaf uang itu boleh. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia fatwa MUI-nya membolehkan wakaf uang. Baik, ini kemudian perbedaan wakaf uang pada periode Turki Utsmani dan periode sebelum Turki Utsmani. Pada saat zaman Imam Malik, dia mengambil bukan Imam Zuhri, konteksnya jadi wakaf diberikan oleh wakif, dikelola oleh nazir, kemudian oleh nazir langsung diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa margin. Dengan harapan uang wakafnya itu kekal, artinya sang maquf alaih itu meminjamnya untuk kemudian dikembalikan, sehingga uang tersebut kekal. Tetapi dalam prakteknya ternyata ini sulit gitu ya. Karena uang yang jatuh ke tangan maquf alaih ini lebih banyak sering hilang di kemudian hari gitu ya. Nah, sehingga kekekalan atau sustainability daripada aset wakaf ini menjadi sebuah catatan. Nah, pada saat zaman Turki Utsmani, polanya berubah menjadi seperti yang di bawah, di mana wakif mewakafkan uang kepada nazir, nazir memutarkan atau meminjamkannya terlebih dahulu ke dalam qualified
corporation, qualified organization atau qualified institution, termasuk dalamnya negara. Ya, jadi diberikan pembiayaan untuk membiayai anggaran negara, kemudian negara memberikan imbal hasilnya, atau tadi perusahaan-perusahaan besar atau segala macam yang kira-kira terjaga nilainya, maka imbal hasilnya itulah yang kemudian diberikan kepada wakaf alai. Dan dalam hal ini wakaf alai boleh jadi tidak perlu mengembalikan karena pokok daripada aset wakafnya sudah terjaga. Oleh karenanya, pola daripada yang dilakukan zaman Turki Utsmani ini sebagaimana layaknya identik seperti yang dilakukan oleh bank. Bahkan beberapa penelitian yang dilakukan, baik itu di Durham maupun di Al-Azhar, dia menyebutkan bahwa lembaga wakaf inilah yang menjalankan fungsi sebagaimana layaknya bank. Dan dia hilang justru seiring dengan berkembangnya bank, di mana bank dianggap lebih superior dibandingkan lembaga wakaf. Ini adalah bagian dari kampanye kelompok kapitalis, kelompok orientalis, dan musuh-musuh Islam. Sehingga lembaga wakaf yang semula berperan sebagaimana laksana lembaga perbankan perlahan-lahan hilang. Dan salah satunya itu kita kenal sekarang di Turki dengan nama Vakif Bank atau Vakif Bank. Itu adalah berasal dari lembaga wakaf uang zaman Turki Utsmani. Kembali ke pertanyaan sebelumnya, perkara untung dan rugi dalam pengolahan wakaf produktif. Ya. Sekali lagi, meskipun mengandung unsur sustainability, kita tidak bisa menafikan yang namanya fitrah dari sebuah bisnis. Pasti masuk ke bisnis, pasti ada peluang untung dan rugi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 15-17 bahwa adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dengan diberi kesenangan, diberikan dengan rezeki yang luas, maka dia akan berkata, Tuhan telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya menjadi rezeki yang sedikit, misalkan yang tadi dikasih untung, dianggap mulia. Tetapi pada saat rugi, dianggap Allah sedang menghukumnya, Allah sedang mengujinya atau menghinakannya. Dijawab oleh Allah sama sekali tidak atau sekali-kali tidak demikian. Jadi untung dan rugi itu memang hak prerogatif Allah dan tidak ada kaitannya dengan kemuliaan atau kehinaan dari nazir, misalkan dalam hal ini yang berbisnis adalah nazir. Kenapa? Karena di dalam berbisnis di kacamata Allah, yang lebih penting atau yang dilihat, yang menjadi parameter sukses tidak sukses adalah apa yang dikerjakan, bukan apa yang dihasilkan. Ini yang kadang-kadang kita lupa ya. Karena Allah itu melihat apa yang dikerjakan, bukan melihat apa yang dihasilkan. Ada dalam surat At-Taubah 105, Al-An'am 132, teman-teman bisa lihat ya. Inna likulli darajah mimma amalin. Sesungguhnya derajat itu tergantung dari apa yang dilakukannya, bukan apa yang diperolehnya. Jadi, sesungguhnya meskipun tadi ada dalam konteks batas-batas sustainability, mengelola wakaf produktif yang terpenting buat kita adalah menjawab hal-hal ini tadi apabila terjadi kerugian. Pertama, apa ikrar wakafnya? Kalau dia ikrar wakafnya wakaf uang, maka ya kita lihat aturan-aturan wakaf uang. Apakah ada hal-hal yang melanggar? Misalkan dalam undang-undang positif, wakaf uang di Indonesia itu hanya boleh dimasukkan ke dalam produk LKSPWU, atau kalau dilakukan di investasi tempat lain, harus ada menjamin. Pak, nggak ada yang menjamin. Ini yang sering kadang-kadang saya sampaikan. Daripada nanti melanggar undang-undang positifnya, kenapa nggak dari awal sebutkan saja wakaf melalui uang, jadi bukan wakaf uang. Sebenarnya apa yang Anda mau kerjakan? Yang Anda mau kerjakan itu adalah sebagaimana layaknya bank kah, yang kemudian membiayai peternakan untung, uangnya ditarik, kemudian masuk perkebunan untung, tarik, bikin hotel, seperti laksana bank, atau memang dari awal ingin membangun peternakan. Kalau dari awal ingin membangun peternakan, lebih baik ikrar wakafnya adalah melalui uang. Kita mengumpulkan uang untuk membangun peternakan. Nah, kenapa? Karena kalau wakaf uang investasi tadi ya harus di LKSPWU, atau kalau tidak di LKSPWU dia harus ada jaminan. Kemudian yang berikutnya bagaimana dengan profesionalisme nazir?
bagaimana track record-nya. Kalaulah kemudian diputuskan untuk membangun aset produktif di bidang real estate, pertanyaannya adalah berapa lama si Nazir itu punya pengalaman di bidang real estate? Apakah ada orang yang bisa menjalani, yang menjadi expert di real estate yang bekerja di kenaziran tersebut, gitu ya. Kemudian lah sudah ada ahlinya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ada fraud? Kalau kerugiannya karena fraud itu lain cerita, ya. Apakah ada kelalaian atau keteledoran? Kalaulah sudah sesuai dengan ikrar wakafnya, sudah sesuai kita memiliki track record, memang nazir kita punya pengalaman di situ, tidak ada fraud, tidak ada kelalaian, dan sudah dilaksanakan manajemen resiko, ya sudah, gitu ya. Jadi kalau memang rugi, ya sudah. Yang penting ada manajemen resiko, artinya ada proses cut loss, ya, ada proses misalkan pada saat untung membuat cadangan dan seterusnya. Jadi kembali kalau dikatakan mengelola wakaf, pada saat kita bicara wakaf produktif dan ditanya untung dan rugi, maka apabila ada teman-teman yang menanyakan ke saya apakah kemudian wakaf produktif boleh rugi, jawabannya tetap tidak boleh, ya. Tidak boleh, tetapi tidak berhenti di situ, ya. Kenapa tidak berhenti di situ? Ya tidak boleh kecuali, kecualinya tadi butir-butir 4 itu. Jadi mengelola wakaf itu produktif laksana kita membawa anak kita yang paling kecil untuk mulai bersekolah. Pada saat anak kita masuk ke SD, kemudian kita perkenalkan sekolah SD, maka sang anak akan bertanya kepada bapaknya, ayah boleh nggak adik tidak naik kelas? Atau bunda boleh nggak adik tidak naik kelas? Insya Allah semua orang tua mengatakan tidak boleh. Ya, akan lucu kalau dikatakan boleh nak nggak naik kelas, itu nggak mungkin. Ya. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah sang ayah tetap menyekolahkan? Jawabannya iya. Padahal sang ayah tahu, ya, bahwa resiko bersekolah itu tidak naik kelas, dan dia tahu, tetapi tetap menyekolahkan. Nah, demikianlah sebenarnya konsep daripada mengelola aset wakaf produktif. Terakhir, penutup, ya. Tadi dikatakan bahwa lantaran birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu, tidak sampai kebajikan sempurna bagi seorang sebelum dia mewakafkan aset terbaik yang dicintainya. Sebagaimana hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang memiliki kemampuan kecuali mereka berwakaf. Ini hadis yang harusnya dimunculkan di setiap peristiwa, ya, di setiap momen, seminar, motivasi, apapun yang bicara tentang kewirausahaan. Kenapa? Karena dalam konteks kewirausahaan, selalu yang dipamerkan, yang digaungkan itu adalah, ayo jadi pengusaha. 9 dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga adalah pengusaha. Dan tidak dilanjutkan atau tidak dikasih tahu tentang hadis ini. Jadi kalau hadis ini disandingkan, maka kalimatnya adalah, ayo jadi pengusaha, karena 9 dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga itu adalah pengusaha, dan ke-9-9-nya mewakafkan usahanya, maka insya Allah dijamin masuk surga. Nah, itulah yang harusnya kita jadikan lifestyle kita. Kenapa? Karena kalau lifestyle kita ini bagus, dan insya Allah Indonesia saat ini demam wakaf, kita harus sambut dengan antusias, terlepas dari ceritanya gitu ya. Oh, ini ada wakaf yang mau dipakai buat nutup anggaran dan seterusnya. Ya tuh itu kita bicara singer, tetapi songnya gitu ya, lagunya harus digaungkan. Karena lagu wakaf ini adalah lagu yang sudah lama terpendam. Dan kebangkitan wakaf sebentar lagi gitu ya, sebentar lagi. Kenapa saya katakan sebentar lagi? Karena hasil penelitian itu tidak ada yang mendebatkan bahwa Indonesia masuk sebagai negara paling dermawan, the World Giving Index gitu ya. Kemudian yang berikutnya, tahun 2036 ke depan Indonesia adalah negara dengan angkatan produktif tertinggi terbesar di dunia setelah India. Artinya tingkat dependensi itu rendah. Sebagian besar populasi ada dalam rasio umur bekerja. Artinya mereka memiliki uang. Tadi periode surplus 25 sampai usia 60. Nah, dalam periode surplus ini mereka adalah dermawan.
Dan yang paling dahsyat lagi adalah hasil surveinya Farki yang melakukan survei terhadap 20.000 anak milenial, berarti yang lahir tahun 2000 ke atas, yang ada di 120 negara. Ditanyakan opini mereka apakah agama akan membawa kebahagiaan. Dan teman-teman bisa lihat hasil surveinya di situ, ternyata 95 ya dari 99 orang itu menyatakan bahwa agama itu sangat menentukan dalam membuat atau menjadikan kebahagiaan. Jadi, ada sebuah negara yang memiliki rasa kedermawanan tinggi dan dia 5 tahun ke depan ini akan segera memiliki uang dan dia soleh. Maka ini akan menjadi ledakan, ya, ledakan filantropi, ledakan wakaf. Dan kalau ini tidak kita bina dengan baik, maka kita kehilangan momen. Tetapi di sisi lain kita juga harus waspada. Musuh-musuh Islam tidak senang melihat ini, gitu ya. Artinya boleh jadi kemungkinan ledakan wakaf ini juga akan diganggu, gitu ya. Akan dikerdilkan kembali sebagaimana layaknya kurikulum wakaf pada tahun-tahun yang lampau itu dipendam dalam-dalam, makanya kemudian terkenalnya Triple M tadi, madrasah, musolah, makam. Dan sekarang baru bangkit kembali setelah sekian lama terkubur. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Saya sampaikan saja bahwa pada saat terjadi puncak, ya, puncak perwakafan di Turki Utsmani, ya, di Turki Utsmani, di situ posisinya jumlah APBN, ya, jumlah kontribusi wakaf terhadap APBN mencapai setengah. Dan memang di situ terjadi bargaining antara umat dengan penguasa, itu terjadi kondisi yang memang benar-benar terjadi check and balance. Ya, di mana tadi umat dengan asetnya itu bahkan sudah menguasai setengah dari seluruh belanja pemerintahan. Dan itu bukannya tidak mungkin terjadi lagi di kita, dan salah satunya itu dilahirkan dari pilar wakaf produktif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Bapak Imam atas paparannya yang luar biasa. Pastinya memperkuat kita, memperkuat karakter kita untuk membangkitkan lagi filantropi wakaf ini. Dan memang betul bahwa ya terbukti bahwa filantropi wakaf ini kan instrumen langit dan memang sudah membuktikan bahwa peradaban Islam memang filantropi wakaf. Dan tadi disampaikan bahwa di Turki Utsmani, zaman Turki Utsmani 50% APBN itu ya dari wakaf gitu. Akhirnya check and balancing terjadi. Baik, ini sudah sangat banyak mungkin yang mau bertanya dengan Pak Imam. Ini alhamdulillah Bapak Ibu kita manfaatkan kesempatan di sore hari di Jumat berkah ini. Ya mudah-mudahan banyak sekali hasanah keilmuan yang kita bisa serap mengenai wakaf. Ini ada pertanyaan beberapa dan mungkin juga bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya silahkan bisa di chat via kolom chat ya, bisa ditulis. Ini ada kesempatan yang berharga, kita bisa berjumpa langsung dengan Pak Imam selaku Wakil Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia. Baik, boleh mulai bertanya nih Pak Imam? Ya. Ya, ini ada pertanyaan nih. Izin bertanya kepada Pak Imam, jika wakaf ada yang diproduktifkan ke sektor bisnis, agar bisnis tersebut memberikan kebermanfaatan, namun qadarullah bisnis itu bangkrut. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga nilai pokoknya? Itu satu. Kemudian, bagaimana hukumnya bagi nazir yang ya qadarullah dibilang gagal gitu untuk mengelola dana wakaf produktif tersebut? Tafadhal, Pak Imam. Baik. Jadi pertama, kalaulah tadi nazir itu mengelola wakaf produktifnya sudah spesifik. Jadi kalau saya katakan wakaf uang itu persis. Jadi kalau nazir mengelola wakaf uang itu identik dengan bank, ya.
Ya tadi bahkan dikatakan bahwa sebelum adanya lembaga bank, lembaga wakaf inilah yang melakukan fungsi tadi pemberian pinjaman dan seterusnya. Nah, tapi kalau tadi nazir sudah memiliki aset produktif yang spesifik, maka sebaiknya sejak awal ikrarnya itu adalah ikrar melalui uang. Jadi misalkan wakaf properti atau wakaf meskipun urunannya adalah bentuk uang, tetapi wakaf properti atau wakaf apa gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi ikrarnya clear dulu. Kemudian yang kedua, nazir sudah harus memiliki track record, sudah harus memiliki kompetensi. Artinya nazir sudah paham betul bahwa dia mengetahui bisnisnya. Kemudian yang ketiga, nazir sudah memiliki yang namanya mitigasi risk, ya, resiko mitigasi. Misalkan ada parameter-parameter yang dia pantau yang bisa menjadi early warning, gitu ya. Artinya early warning itu ya kalau rugi dia harus pull out, tidak harus hilang semuanya, gitu ya. Nah, jadi tetap yang namanya risk management itu harus dikelola dengan baik dan ada parameternya. Dan terakhir tidak lalai, tidak teledor dan bukanlah fraud. Nah, apabila ini semua sudah dijalankan, barulah kita bisa mengatakan bahwa oke, nazir ya nggak apa-apa karena di dalam bisnis itu tadi ayatnya pun juga jelas, bahkan Allah sendiri mengatakan Allah itu akan menyedikitkan dan akan melimpahkan, dan itu sama sekali tidak ada urusannya dengan kemuliaan, gitu ya. Bukan berarti kemudian yang rugi itu dosa, gitu ya, asal rugi dosa, enggak. Nah, tetapi yang harus menjadi catatan tadi memang sebenarnya di mitigation risk. Sesungguhnya pertanyaan ini sudah pernah beberapa kali dalam forum-forum internasional wakaf pada saat pembicaraan antara nazir baik Indonesia, kebetulan saya pernah ikut ya, dan juga menjadi salah satu narasumber. Kemudian ada teman-teman nazir dari Afrika Selatan, dari Selandia Baru dan seterusnya. Pada saat mendapatkan pertanyaan di Indonesia, kebetulan forumnya, apakah atau bagaimana apabila dalam pengelolaan wakaf produktif nazir ini merugi, gitu ya, atau bangkrut itu berarti ya merugi, gitu ya, sampai tidak bisa meneruskan, tapi tetap harus ada aset yang harus dijaga. Maka para panelis ini menyatakan sesungguhnya pertanyaan itu sudah tidak ada di kami, gitu ya. Ini menunjukkan bagaimana literasi wakaf itu sudah tinggi. Dan satu sisi juga menunjukkan bahwa di Indonesia literasi wakaf itu masih sangat rendah. Dia katakan bahwa di negara kami sudah tidak ada. Apabila kami presentasi terkait dengan program wakaf produktif, maka pertanyaan yang timbul dari floor itu adalah berapa lama Anda memiliki pengalaman? Siapa yang merunningnya? Apakah sudah ada kualifikasi atau kalau dia misalkan insinyur apa seterusnya? Dan terakhir, bagaimana mitigasi risknya? Dan biasanya mitigasi resikonya ya mereka akan lakukan, ya kami akan lakukan cut off apabila sudah mengalami kerugian sekian, dan kami akan melakukan pencadangan di setiap kali kami mendapatkan panen atau segala macam gitu ya, selalu lakukan pencadangan sebesar sekian. Nah, setelah itu diungkapkan ya sudah selesai diskusinya, artinya menunjukkan bahwa nazir adalah nazir yang profesional. Sehingga apabila rugi ataupun untung, ya kembali lagi tidak ada jaminan bisnis itu selalu untung. Sebagaimana yang diwakafkan oleh Umar itu adalah kebun kurma, bukan buah kurma. Bisa saja kebun kurma itu tidak berbuah, terkena hama dan seterusnya. Ya. Yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan adalah sumur, bukan air sumur. Bisa jadi siapa yang menjamin air sumur itu akan terus ada airnya. Gitu ya, nggak ada yang bisa menjamin. Nah, demikian juga bisnis. Demikian kalau alam bisawab. Baik, Masya Allah. Berarti untuk produktivitas wakaf ini kuncinya ada di pengelolaannya ya. Nazirnya ya, berarti profesionalisme nazirnya ya Pak. Ya, bukan di untung ruginya. Standar kompetensi nazir itu sudah ada ya Pak? Oke, nah ini juga buat para nazir kalau ada yang ada dalam forum ini. Jadi saat ini standar kompetensi nazir itu sudah dirumuskan. Ya, mulai dari mobilisasi, pengelolaan, distribusi dan seterusnya, berikut item-item kompetensi yang harus dikuasai. Sudah ada 36
kompetensi yang sudah 36 atau 37 yang sudah dirumuskan yang harus dimiliki oleh nazir, dan saat ini sudah dikonvensikan bersama stakeholder termasuk Forum Wakaf Produktif, dan saat ini statusnya sedang ada di Kementerian Tenaga Kerja untuk mendapatkan pengesahan sebagai standar kompetensi nasional. Apabila sudah keluar sebagai standar kompetensi nasional, maka standar kompetensi itu dijadikan rujukan untuk membuat kurikulum. Jadi tahap berikutnya, setelah kompetensi ini sudah disahkan sebagai standar kompetensi, maka ini akan dirujuk untuk membuat kurikulum. Nah, kurikulum ini nanti akan melibatkan para stakeholder lagi, antara BWI, FWP, dan seterusnya, maka kita buat kurikulum. Misalkan kurikulum level 1 adalah para nazir yang mengelola aset wakaf, laksana, musola, makam, gitu ya. Standar kompetensi level 2 itu sudah mulai ada aset produktif, tapi standar level 3 misalkan, itu yang paling rumit yaitu wakaf uang. Nah, nanti setelah itu kurikulumnya dibuat, sudah ada materi kurikulumnya, baru nanti kita lakukan ujian. Dan disitulah nanti ada periode di mana nazir harus lulus ujian untuk bisa menyelenggarakan profesi kenaziran. Demikian. Kemenak sih mentargetkan paling tidak kurikulum dan proses sertifikasi dimulai tahun ini, ya. Tapi belum diwajibkan, mungkin diwajibkannya di tahun 2022 mungkin. Karena lembaga edukasi wakaf nih sangat antusias nih untuk menunggu itu supaya edukasi wakaf terpola dan tersistem, Pak. Gitu, Pak. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan nih, Pak. Dari Bu Stefani Adinda Nurul Huda. Pertanyaan mengenai cash wakaf link sukuk nih, kalau tidak salah. Mohon jelaskan mengenai serba-serbi dari cash wakaf link sukuk. Lalu peruntukannya apa untuk? Oke, baik. Nah, cash wakaf link sukuk ini pada dasarnya instrumen. Dia sama seperti deposito bank syariah, sama seperti warung kalau itu investasi real gitu ya, investasi real misalkan bangun restoran. Nah, maka nazir itu ada keputusan. Pertama, saya taruh uang ini di instrumen cash wakaf link sukuk, ataukah di deposito, apakah di warung restoran. Misalkan kalau saya tidak memiliki kemampuan untuk mengelola suatu aset produktif yang saya sendiri ahli di bidangnya, maka untuk menjaga sustainability-nya, menjaga resikonya, maka saya taruhlah di CWLS atau saya taruhlah di deposito. Tapi deposito ternyata marginnya lebih kecil dibanding CWLS, ya sudah taruh CWLS. Nah, tapi kalau biasanya kalau nazirnya sudah punya kemampuan, biasanya sekali lagi belum tentu mungkin dia berani untuk ambil resiko yang lebih tinggi sejauh dia memiliki kompetensi yang memadai tadi. Intinya yang mengukur itu memang nazir sendiri, dan pada dasarnya nazir itu harus punya ukuran. Sekali lagi, mengelola wakaf ini adalah for the sake of the mauquf alaih, untuk kepentingan mauquf alaih. Jadi bukan untuk kepentingan nazir, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi pada saat aset wakaf sudah diserahkan, maka berpikirlah sebagaimana layaknya mauquf alaih, menjaga sustainability-nya dan seterusnya. Jangan berpikir semata-mata karena adrenalin daripada sang nazir, gitu ya, nggak boleh. Nah, CWLS itulah sebuah instrumen saja, gitu ya. Jadi sederajat, kalau tanya ya sederajat dengan deposito, dengan restoran dan seterusnya. Apakah wajib? Tidak. Jadi CWLS itu tidak wajib. Nah, kemudian CWLS itu adalah instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah yang tujuannya tadi ya untuk menjadi alternatif bagi para nazir yang selama ini kita akui memang kompetensinya secara umum nazir itu masih rendah. Maka supaya tidak pusing-pusing, ya sudah taruh saja di CWLS karena dia pasti dan ya pasti sustainable, karena pemerintah tidak mungkin
atau dalam derajat instrumen itu dikatakan sebagai zero risk gitu ya, tidak mungkin default. Nah, kemudian apa yang digunakan oleh pemerintah, uang CWLS itu akan dimasukkan ke dalam pembiayaan negara yang sesuai dengan syariat, ya. Berarti dia tidak bisa digunakan untuk hal-hal itu sudah kontraknya memang demikian sebagaimana layaknya sukuk negara gitu ya, membiayai pembangunan negara yang sesuai dengan syar'i. Nah, dari situ pemerintah akan membayarkan kompensasinya gitu ya. Nah, kompensasinya inilah kemudian oleh nazir diteruskan kepada maquf alaih sampai dengan jatuh tempo, karena ini masuk ke dalam ikrar wakaf yang sifatnya muakkad atau temporer. Nah, dengan demikian dia akan kembali lagi nanti ke nazir pokoknya, dan silahkan setelah kembali lagi ke nazir mau teruskan lagi beli CWLS seri berikutnya boleh, mau diinvestasikan di tempat lain juga boleh. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Lanjut nih. Ini masih banyak pertanyaan nih, Pak Imam. Mohon izin. Ya. Karena waktunya mungkin juga jarang ketemu Pak Imam. Baik, ini sejarah sebetulnya ya. Izin bertanya, siapa ide pertama di Indonesia tentang wakaf uang? Kemudian ini masih dengan wakaf uang juga. Apakah boleh atau bisa wakaf uang dijadikan wakaf melalui uang? Nah, itu gimana itu? Oke, baik. Nah, tafadhal, Ustaz. Ya, kalau di Indonesia sebenarnya bukan ide, ya itu sebenarnya bagian dari sejarah catatan dari Imam Zuhri tadi ya. Yang masih bertemu dengan para sahabat. Dan kalau kita lihat lagi pada saat tadi perang Tabuk itu ya, perang Tabuk itu pengumpulan barangnya juga macam-macam gitu ya, mulai dari baju besi, kuda, dinar dan seterusnya. Nah, kemudian masuk ke dalam dibawa oleh tabiin dan seterusnya, kemudian sampai kepada penyiar agama Islam sampai ke Indonesia, dan akhirnya ada wakaf uang. Tetapi sekali lagi ada periode di mana Indonesia ini pernah menjadi bagian dari kolonialisme, ya. Ada periode-periode di mana kolonialisme ini sempat bahkan menunjuk Snok Urgronya sebagai mufti, gitu ya. Ini juga mungkin, tapi harus dibuktikan ya. Kemudian kenapa kurikulum wakaf di Indonesia itu tidak berkembang sebagaimana layaknya di negara-negara yang lain yang sudah lebih advance, gitu. Nah, salah satu yang muncul kembali ya memang tadi adalah wakaf uang. Karena tadi sifat dari wakaf uang itu inklusif gitu ya, bisa kan tidak hanya orang kaya saja yang mau punya pahala abadi gitu ya. Orang yang tidak terbatas, dalam tidak memiliki tanah, tidak memiliki usaha, ya mungkin bisa mendapatkan amalan wakaf dengan berwakaf uang. Nah, itu intinya sejarahnya seperti itu. Kemudian instrumennya macam-macam. Kalau di Mesir pun juga sudah ada tuh instrumen wakaf uang dalam bentuk deposito. Jadi silakan orang taruh buka deposito, marginnya itu diserahkan kepada maquf alaih, nanti sampai dengan berapa, misalkan kontrak 5 tahun, 3 tahun, nah setelah 3 tahun baru uang itu kembali kepada si pemilik depositonya. Nah, itu contoh wakaf uang. Nah, kemudian berikutnya, apakah bisa wakaf uang itu diubah menjadi wakaf melalui uang? Nah, perubahan peruntukan wakaf ini kalau secara undang-undang itu harus mendapatkan persetujuan BWI. BWI juga akan bertanya kenapa kok dirubah, apakah ada kendala dalam melaksanakan ikrarnya. Biasanya di BWI itu simpel, buat nazir yang ingin mengubah peruntukan wakaf dari ikrar semula, itu biasanya syaratnya cuma satu kok, yaitu apabila ikrar wakaf tidak dapat dilaksanakan, gitu ya. Secara faktual, ikrar wakaf tidak dapat dilaksanakan, baru kita biasanya memberikan izin untuk dilakukan perubahan peruntukan wakaf. Gitu. Nah, artinya kalau yang sudah terlanjur mengeluarkan wakaf uang, ya sudah, itu harus memang ikrarnya dijadikan wakaf uang. Adapun wakaf melalui uang, ya periode berikutnya. Tapi sekali lagi, orang sulit membedakan, atau orang awam sulit membedakan. Kalau misalkan teman-teman ACT campaign wakaf ternak, itu pada dasarnya wakaf melalui uang.
Ya, wakaf lembaga ternak, wakaf sumur, wakaf apalagi gitu ya. Kalau wakaf uang ya sudah wakaf uang saja, ya. Kalau mau tadi wakaf uang yang manfaatnya digunakan untuk ini, tetapi wakafnya itu harus tetap, ya. Artinya investasi uangnya harus tetap. Tetapi kalau wakaf sumur ya benar sudah jadi sumur, itu udah melaksanakan ikrar wakaf. Wakaf ternak sudah menjadi kandang ternak, ya itu sudah benar. Tapi kalau wakaf uang ya itu berarti uangnya diinvestasikan dan itu harus dijaga. Demikian. Jadi untuk penggantian ikrar wakaf harus persetujuan BWI. Baik. Selanjutnya, baik masih ada waktu insya Allah. Mohon penjelasan hukumnya wakaf yang masuk dalam produk asuransi syariah. Baik. Hukumnya wakaf ya. Silakan, Pak. Wakaf manfaat asuransi itu namanya wakaf manfaat asuransi. Hukumnya jawas boleh, tetapi ada ciri-cirinya gini. Pertama, tidak semua produk asuransi harus produk asuransi syariah saja. Itu sudah wajib. Jadi harus asuransi yang berbasiskan syariah. Kemudian asuransi berbasis syariah pun itu juga sudah harus dari awal adalah produk yang didesain untuk wakaf. Kenapa? Karena ada form yang harus diisi sejak awal, ya. Di mana formnya itu menyangkut di situ ada wa'ad, ada perjanjian dan seterusnya. Nah, kenapa? Ini saya mau cerita. Jadi gini, pada saat kita membayar premi asuransi, maka sesungguhnya premi asuransi itu ada yang investasi dan ada yang tabaruk. Nah, investasi ini biasanya produk link. Jadi misalkan kita bayar 100, yang 20 itu ditaruhkan ke deposito, sementara yang 80 dicemplungkan ke dalam kita sebutnya sebagai pool of fund dari dana tabaruk. Yang besar itu dana tabaruknya sebenarnya. Nah, yang 20% ini itu dimasukkan atas nama rekening imam, QQ misalkan Allianz gitu ya. Nah, sehingga dari yang 20 ini akan ada imbal hasilnya, maka imbal hasilnya ini sudah sepenuhnya milik dari saya dan boleh diwakafkan. Ya, langsung diwakafkan dan langsung bisa dimanfaatkan. Nah, sementara dana tabaruk yang besar ini ya, ini biasanya baru dapat keluar apabila ada satu peristiwa yang sudah menjadi bagian dari kontrak asuransi tersebut. Misalkan meninggal dunia, maka dana tabaruknya ini yang keluar yang besar. Nah, atas dana tabaruk yang besar ini sesungguhnya ini sudah bukanlah menjadi milik daripada kita, bukanlah milik dari wakif, karena dia sudah masuk ke dalam hukum warisan, ya, milik daripada ahli waris. Tetapi, nah ada tetapinya. Inilah yang kenapa disebut bahwa produk premi asuransi wakaf sudah dari awal harus didesain memang untuk premi asuransi wakaf. Kenapa? Karena ada bedanya. Kalau di dalam premi asuransi wakaf itu ada tanda tangan wa'ad yang ditandatangani para ahli waris, ya. Wa'ad perjanjian untuk mewariskannya. Kenapa masih perjanjian? Karena butuh kondisi lagi. Nah, butuh kondisi lagi. Apa itu kondisinya? Pertama, karena ini sudah merupakan aset dari ahli waris, maka tidak boleh semuanya itu diwakafkan. Maksimal, ini istihad, kembali lagi, istihad para ulama yang termasuk diadopsi dalam fatwa DSN MUI terkait ini adalah maksimal sebesar 30%. Jadi yang 70% masih milik jatuh ke ahli waris. 30% diwakafkan. Nah, tetapi masih ada lagi persyaratannya, yaitu apabila nanti ternyata kita meninggal dunia dan masih meninggalkan hutang, sementara wakaf itu sunnah, hutang itu bayarnya wajib, maka setelah harta daripada ahli waris yang tadi yang dibagikan itu ternyata setelah dikurangi hutang masih kurang, maka wakaf ini dibatalkan untuk menutup hutang daripada si ahli waris. Nah, hutang daripada yang meninggal dunia. Nah, demikianlah konsep daripada wakaf manfaat asuransi. Nah, tetapi sekali lagi, kalau teman-teman lihat kenapa zaman Turki Utsmani itu aset tanahnya bisa 75%,
bisa 50% dan seterusnya. Memang kajian wakaf ini selalu ditempelkan dengan kajian mewaris. Kenapa? Karena pertama sang yang ingin pewaris, yang ingin mewariskan, dia belajar apa itu kekayaan dan investasi yang sifatnya abadi. Yang kedua, mereka juga diajarkan tentang 7 pintu rezeki yang sering teman-teman ketahui, yang sering dijadikan bahan pengajian. Ya, pintu-pintu rezeki di dalam Al-Quran tidak ada satupun yang menyebutkan sumbernya berasal dari waris. Umumnya adalah karena bekerja, karena menikah, karena memiliki anak, karena macam-macam beristighfar, dan seterusnya. Tidak ada satupun yang dari waris. Nah, sehingga pada saat kita ingin mewariskan buat anak cucu kita sadar betul bahwa anak cucu kita hartanya tidak ditanggung atau besarnya rezekinya tidak tergantung daripada harta waris, gitu ya. Kedua, harta waris itu adalah kalau kita investasikan di investasi keabadian, ini bisa menjadi bekal kita perjalanan berikutnya. Tapi tetap konsepnya sebagian ulama atau kalau itu sepakat ya, tapi besarnya tertentu sepakat tidak boleh diwakafkan semua. Tapi besarnya tergantung istihad. Sekali lagi kalau ulama-ulama Indonesia bersepakat istihadnya ada di sekitar 30% maksimal yang boleh diwakafkan. Nah, kita bisa bayangkan kalau setiap orang yang mau mewariskan itu selalu meninggalkan aset wakaf dan aset wakaf itu terakumulasi, itulah yang bisa menjelaskan kenapa ada periode di mana negara memiliki aset wakaf yang lebih banyak daripada aset privatnya. Nah, itu jadi kita bisa bayangkan dialog pada saat peradaban Islam umat itu tinggi, dialog bapak sama anak, bapaknya ingin mewakafkan hartanya, mau mewariskan hartanya ke anaknya, anaknya bilang, karena cintanya saya kepada ayah, maka sebaiknya 30% harta ayah diwakafkan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya rezeki saya sudah ditanggung dan sama sekali tidak tergantung dari harta yang ayah wariskan. Wah, itu luar biasa tuh kalau terjadi dialog seperti itu. Maka tinggal tunggu tanggal mainnya saja, itu peradaban pasti akan bangkit kembali. Masya Allah. Baik, Ustadz masih ada waktu, mohon izin? Satu kali lagi ya. Baik, ini pertanyaannya luar biasa. Mungkin nanti kita ketemu lagi, boleh Ustadz? Boleh insya Allah. Nanti kita setting waktu lagi dengan Pak Imam ya. Izin saja satu pertanyaan lagi. Baik, ini mengenai nazir nih, kompetensi nazir. Kalau misalkan nazir ini tidak memenuhi kompetensi standar yang sedang disetting sekarang, apakah masih boleh menghimpun atau mengelola wakaf begitu Ustaz? Boleh. Artinya nanti kita pun dari sisi regulator biasanya akan melakukan proses sertifikasi itu bertahap, ya. Jadi kalau misalkan gagal, ya coba lagi, tapi biasanya dikasih waktu apakah 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, itu dia langsung tidak tersertifikasi, langsung pada saat itu juga tidak beroperasi. Enggak, biasanya proses sertifikasi mau apa itu pengacara segala macam itu ada periodisasi yang menurut kita sangguplah buat teman-teman untuk membangun kompetensi tersebut. Ya. Baik, ini sudah ya. Waktunya. Baik Pak Imam, terima kasih waktunya. Sebagai penutup mungkin ada satu kesimpulan, konklusi untuk kami semua perihal apa dan bagaimana wakaf produktif ini, dan mungkin nanti kita bisa berjumpa lagi Pak Imam, mohon waktunya nanti kita ngobrol pribadi untuk menentukan waktu, insya Allah Bapak Ibu semuanya kita akan set lagi. Untuk konklusinya Bapak Imam, silakan Pak. Oke, baik. Yang pertama mengenai tadi ada yang ingin menanyakan soal materi, nanti saya WA ke Mas Hikmat, jadi silakan hubungi panitia nanti, silakan. Alhamdulillah, di-share, terima kasih. Silakan untuk di-share. Kemudian sebagai penutup, nah penutup ini ya ini sering kita katakan bahwa ada sebuah buku nih, mungkin teman-teman juga udah pernah kenal, ada buku namanya Die Empty gitu ya. Itu sangat bestseller gitu tahun 2004 atau 2006, ditulis oleh seorang ahli manajemen yang memprovok pembacanya. Dia menanyakan kira-kira tanah apa yang paling
berharga di dunia. Orang mengatakan, ada yang mengatakan tanah yang mengandung minyak, tanah yang mengandung emas, dan seterusnya. Nah, ternyata si Todd Henry, pengarangnya Todd Henry ini, dia mengatakan bahwa sesungguhnya tanah yang paling berharga di dunia itu adalah tanah kuburan. Kenapa? Karena di tanah kuburan itulah terkubur keinginan, cita-cita orang yang tidak tersampaikan pada saat hidupnya. Ya, ingin jadi itu, ingin jadi ini, sehingga bahkan nilainya bisa lebih mahal dibandingkan butiran emas dan perak atau minyak sekalipun. Nah, kemudian isi buku itu sendiri sebenarnya bercerita bagaimana orang itu harus melakukan manajemen waktu, karena dia ahli manajemen. Mulai dari bangun tidur, dan sehingga dia katakan bahwa sesungguhnya cita-cita manusia itu achievable, bisa dicapai kalau kita fokus, memiliki manajemen waktu yang tertib, dan seterusnya. Sehingga dia menyebutkannya sebagai die empty, meninggallah pada saat kosong setelah cita-cita kita bisa terwujud. Jadi meninggallah dengan puas gitu ya, karena di dunia ini semua sudah terwujud. Nah, sayangnya Todd Henry ini bukanlah seorang Muslim. Kalaulah dia seorang Muslim, maka jawaban pertamanya akan tetap sama. Tanah yang paling mahal itu adalah tanah kuburan, gitu ya. Kenapa? Karena pada saat seseorang, gitu ya, saya lupa di surat apa, pada saat seorang dihadapkan pada siksanya, ya artinya dia melihat wajah neraka yang akan dia masuki, maka dia akan berkata bahwa dia akan menebus waktunya atau dirinya, menebus waktunya dia di dunia itu dengan istrinya, dengan anaknya, dengan semua orang yang melindunginya, bahkan dengan seluruh seisi bumi apabila dia dapat menguasainya. Artinya sahih bahwa tanah paling mahal di dunia itu adalah tanah kuburan. Ya, karena tadi ya, orang bahkan kalau dia tidak sesuai dengan harapannya, maka dia akan ingin menggantinya dengan apapun. Nah, tetapi kembali, itu kalau tidak tercapai. Sebenarnya tidak tercapainya karena apa sih? Tidak tercapainya karena atas cita-cita yang mana sih, gitu ya. Dan di dalam surat Al-Mu'minun, Al-Mu'minun ayat 10, teman-teman bisa baca, sesungguhnya pada saat terjadi dialog antara Allah dan makhluknya, maka sang makhluk itu ternyata cuma satu, pengen kembali ke dunia, supaya dia bisa bersedekah, supaya bisa menjadi orang yang saleh. Jadi sesungguhnya sehebat-hebat apapun, ultimate goal sebuah kehidupan itu adalah giving. Ya, jadi ultimate goal giving. Dan itulah yang sebenarnya kemuliaan bukanlah sesuatu yang eksklusif. Semua orang itu bisa menjadi mulia. Karena sejatinya tujuan hidup manusia adalah bersedekah. Nah, itu mungkin sebagai penutup bahwa mulailah kita tadi ya menjadi orang-orang yang die empty. Jadi kita pakai spirit die empty-nya karena kita sudah merasa puas, cita-cita kita bisa kita laksanakan di dunia. Dan ternyata ultimate goal itu tidak harus dicari jauh-jauh karena Allah sudah mengatakan banyak orang yang pada saat dia meninggal dan ditanyakan oleh Allah apa yang ingin kamu lakukan, ingin kembali ke dunia hanya cuma sekedar mewujudkan sedekahnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Imam sharingnya di sore hari ini menguatkan karakter wakaf kita insya Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang menguatkan diri untuk terus bersedekah, sedekah jariah ya, apalagi di Ramadan ini, dan ini hari Jumat ya. Dan jazakumullah khairan katsir kepada para peserta yang sudah memberikan sedekah jariahnya, infak jariahnya sudah mendaftar dan mengisi, luar biasa. Jazakumullah khairan katsir untuk menguatkan sama-sama untuk edukasi wakaf ini terus berjalan. Dan mohon waktunya nanti kita akan set lagi dengan Pak Imam untuk sharing banyak mengenai wakaf. Terima kasih banyak Pak Imam. Waktunya sehat selalu. Kami doakan semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan selalu untuk membersamai kami dalam edukasi wakaf ini. Terima kasih banyak, dan juga terima kasih banyak kepada seluruh peserta, sahabat dermawan, Bapak Ibu semuanya. Jazakumullah khairan katsir sudah bersama kami.
maaf lahir batin jika ada yang kurang tepat dari kami penyelenggara. Insya Allah untuk materi Pak Imam bersedia untuk share ke saya pribadi, nanti kami akan share ke Bapak Ibu semuanya dengan syarat Bapak Ibu mengisi dulu link Bitly yang sudah kami share di chat supaya kami juga mengetahui kemana kami harus mengirim materi itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Siapakah Insinyur Solah Atia ini? Mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 500.000 orang? Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir ini. Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafahna al-Ashraf, distrik Mittelgomir, Provinsi Dakohlia, Mesir, ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas, sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal, maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Solah, satu dari mereka pun berkata, "Aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa?" kata teman-temannya. Allah, lanjutnya. Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian, Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit. Akhirnya mereka pun sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris. Lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah 1 musim bisnis mereka langsung meroket. Jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua. Dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri. Tambah lagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui. Dan pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil.